Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du, faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah sekalian, nggih menika jamaah salat maghrib dan insyaallah sekaligus salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga pertama-tama sareng-sareng kula panjenengan sedaya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih takdirkan kita sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah pada malam hari ini, termasuk taklim kita pada saat ini. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita jalankan sepanjang kehidupan kita, termasuk ibadah kita pada malam hari ini, dapat diterima Allah Subhanahu wa taala yang nantinya dapat memperberat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih, moga salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, kita sudah sama-sama tahu, alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan ketiga, bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun 1447 Hijriah. Begitu disebut Rabiul Awal, langsung kita terlintas dalam benak pikiran kita, disitulah atau di bulan itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nah, banyak orang yang kemudian memperingati peristiwa Maulid Nabi ini, sangat penting sekali. Tapi kita berharap semoga tidak hanya diperingati, tapi juga dikenang. Dikenang itu dalam arti kita teringat akan jasa-jasa besar beliau. Kalau pahlawan saja kita peringati, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa bayangkan para bapak ibu sekalian, seandainya Allah nggak mengutus Nabi, apa yang terjadi di muka bumi ini. Dengan jasa Nabi kita dikenal dengan Al-Quran. Sebab kalau nggak ada Nabi, Al-Quran juga nggak ada. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril agar disampaikan kepada umatnya. Kita juga nggak bisa bayangkan kalau Nabi nggak ada, bahwa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak dalam kitab-kitab hadis sampai ratusan ribu hadis itu kita juga nggak kenal.
Nah, kita bersyukur itu semua sudah ada, tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Bagaimana kita memperbanyak waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran atau enggak. Berapa banyak waktu kita yang kita gunakan untuk membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau memanfaatkan itu atau kita abai terhadap apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud kami ada beberapa ayat Al-Quran yang ingin saya sampaikan terkait dengan beberapa pembahasan. Nanti saya cukupnya waktu aja, nggih. Jadi pembahasan pertama seperti yang sudah kami bacakan itu, ya, di mukaddimah ada dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, nanti terusannya 57, terusannya lagi 58. Isyaratnya Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Mereka semua bersalawat kepada an-nabi, yang dimaksudkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi informasi pertama yang Allah ingin sampaikan, Allah bersalawat kepada nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, kata para ulama tafsir itu, ketika Allah menginformasikan Allah bersalawat kepada nabi, itu maksudnya Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dicurahkan rahmat dan karunia, itu fadilah, keutamaan. Enggak ada satu makhluk pun yang bisa mencegah rahmat dan karunia Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dalam konteks ayat ini berarti Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa maknanya? Kata para ulama lagi, ketika para malaikat itu bersalawat, itu artinya para malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Jadi kalau sudah Allah menyampaikan informasi itu, tidak ada celah bagi kita sebagai hamba Allah, tidak ada celah bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW untuk tidak bersolawat. Maka terusan ayatnya Allah panggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil di sini, bersalawatlah kepada beliau dan ucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga konteksnya ini perintah. Jadi Allah memerintahkan kepada orang beriman supaya kita di dalamnya termasuk, supaya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat kita bisa lihat satu hadis, misalkan ketika Nabi menyampaikan, man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran. Kata Nabi, siapapun yang bersalawat untukku satu kali membaca salawat, maka Allah memberikan atau membalas salawat untuk kita sebanyak 10 kali salawat. Artinya apa? Kalau kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan memberikan ampunan dan harapan untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Makanya Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, ini pada ayat yang ke-56 surat Al-Ahzab. Jadi dampaknya kemudian kita bisa lihat pada ayat ke-57, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Innal ladzina, sungguh orang-orang yang menyakiti Allah. Innal ladzina yu'dzunallaha, ya, sungguh orang-orang yang menyakiti Allah, artinya tidak taat kepada perintah Allah. Dalam konteks ayat ke-56 tadi, enggak taat sama Allah ketika Allah menyuruh kita bersalawat, kita enggak bersalawat misalkan.
ya, wa rasulah, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau membalas ketika diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat salawat. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Tahu Gusti Allah, Allah akan melaknat mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa adda lahum adaban muhina. Di penghujung ayatnya Allah menyampaikan Allah akan menyiapkan untuk mereka azab yang menghinakan. Jadi kalau kita sudah bersalawat, mestinya kita enggak menyakiti Allah dan Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati Allah. Taat kepada Allah itu substansinya adalah taat kepada Al-Quranul Karim. Sedangkan taat kepada Rasulullah, substansinya adalah taat terhadap semua ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita meyakini atau kita ingin mengenang tentang peringatan Maulid Nabi itu caranya seperti ini. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baru kemudian kita masuk pada ayat ke-58-nya, walladzina yudunal mu'minina wal mu'minat. Termasuk kita enggak boleh, ya, di tulisan ayatnya surat Al-Ahzab ayat 58 kata Allah, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang beriman perempuan, walladzina yudunal mu'minina wal mu'minat. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi, jangan pernah menyakiti orang-orang yang beriman, baik mereka laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Bighairi maktasabu, dengan tuduhan-tuduhan yang salah, yang tidak benar. Ya, kalau dalam konteks sekarang kita sebarkan berita-berita yang tidak sesuai, yang hoax, bisa menyebabkan kebencian. Ya, bighairi maktasabu, menuduh atau menyakiti tanpa alasan yang dibenarkan, konsekuensinya adalah faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Orang yang seperti ini kata Allah, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam 3 ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita yang pertama memperbanyak salawat sebagai bagian dari ibadah. Dan salawat itu Bapak Ibu sekalian adalah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana itu wasilah, perantara. Makanya salawat itu termasuk bagian dari zikir yang bisa kita baca setiap saat, ya, di perjalanan, di kendaraan, di rumah, ya, sepanjang kita bisa membacanya, kecuali di tempat-tempat yang kurang baik, tempat-tempat yang kotor. Nah, ini pembahasan pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa seiring dengan masuknya kita sekarang di bulan Rabiul Awal, insya Allah sudah tanggal 4 sekarang, ya, tanggal 4 Rabiul Awal, ya, 3 ayat inilah yang semestinya harus kita amalkan, yang harusnya kita pelajari, yang harusnya kita tadabburi, sehingga memberikan motivasi-motivasi atau dorongan-dorongan, ya, untuk lebih dekat dengan Allah sekaligus dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini juga pembahasan kedua yang bisa kita amalkan ketika kita sudah mulai memasuki bulan Rabiul Awal, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa. An-Nisa ayat yang ke-80. Gusti Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yuti'ir rasul. Jadi diawali dengan may yuti'ir rasul. Siapapun yang taat dengan Rasul, dengan utusan Allah, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata Allah. Maka sungguh berarti dia telah taat kepada Allah. Ya, jadi saya ulangi, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapapun yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah. Jadi kalau kita ingin membuktikan cinta kita dengan Allah, salah satu caranya adalah
kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejauh mana cinta kita, taat kita dengan Allah, sejauh mana taat kita dengan Allah tergantung sejauh mana kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembuktiannya itu kalau mengaku cinta, mengaku taat dengan Allah itu harus taat dengan Rasul. Dan kita nggak bisa disebut taat dengan Rasul sepanjang kita tidak mengikuti hadis. Jadi pembuktiannya kita mempelajari hadis dulu. Kita nggak bisa membuktikan kepada Allah cinta dengan Allah sebelum kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita tidak bisa mengikuti sunnah Rasul sebelum kita mengetahui sunnah-sunnah apa saja yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, ayat ngoten, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Wa man tawalla, dan siapapun yang berpaling, ngoten nggih bahasa Qur'annya. Artinya berpaling dari ketaatan dengan Rasul. Kan ada sekarang ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian maunya taat dengan Allah aja. Tapi sama Rasul enggak taat. Padahal Gusti Allah jauh, siapapun yang taat dengan Rasul berarti dia taat dengan Allah. Mustahil disebut taat dengan Allah kalau enggak taat dengan Rasul. Makanya kemudian di penghujung ayat 80 surat An-Nisa, Gusti Allah jauh, wa man tawalla, dan siapapun yang berpaling dari itu, fama arsalnaka alaihim hafidha, kata Allah, maka tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad untuk mereka sebagai pelindung. Artinya tidak ada jaminan, mereka enggak punya perlindungan dari Allah. Kalau sudah enggak taat dengan Rasul berarti Allah enggak menjamin perlindungan untuknya. Allah saja bersalawat kepada Rasul. Tidak ada perlindungan dari Allah kalau kita tidak taat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita jaga Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita tidak bisa membuktikan cinta kita dengan Allah sampai kita benar-benar taat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah disampaikan oleh Nabi, ketika Al-Quran disampaikan juga dari Nabi, ya, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Berarti pertama kali Al-Quran itu turun melalui lisannya Nabi sampai kepada umatnya, termasuk apalagi hadis. Kalau hadis sudah semua, ya, bisa dalam bentuk hadis qauli, hadis yang sifatnya ucapan, hadis fi'li, ya, hadis yang sifatnya perbuatan Nabi itu kalau dilihat sama sahabat, ya, informasi apa yang dilihat oleh para sahabat tentang Nabi itu berarti bagian dari hadis atau hadis takriri istilah dalam ilmu hadis, ya. Sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi tentang kebaikan atau kebenarannya. Walaupun tidak disampaikan secara lisan, tapi sudah ditetapkan melalui perbuatan-perbuatannya. Ya, misalkan tentang sholat malam, tentang puasa dan seterusnya, itu sudah dicontohkan Nabi melalui perbuatannya atau melalui penetapannya. Nah, itu termasuk bagian yang harus kita renungkan bersama Bapak Ibu sekalian untuk menggugah kita sehingga kita benar-benar bisa membuktikan di hadapan Allah tentang ketaatan kita dengan Rasulullah SAW. Pembahasan ketiga, kita cepat sedikit. Allah berfirman dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-31, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya, Allah memerintahkan kepada Nabi supaya disampaikan kepada umatnya. Qul, setiap kata qul itu adalah informasi Allah kepada Nabi. Informasinya harus disampaikan, harus sampai kepada umatnya Nabi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Jadi kalau katakanlah itu artinya Allah nyuruh Nabi Muhammad supaya disampaikan kepada umatnya. Apa yang mau disampaikan? In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian ini berarti kan umatnya Nabi. Jika kalian mengaku mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah,
fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau mengaku cinta dengan Allah, ikutilah aku. Aku berarti Nabi yang menyampaikan. Ikuti ajarannya Nabi. Ikuti semua yang contoh yang diajarkan oleh Nabi. Baru itu namanya mengenang Rasul. Baru itu namanya cinta dengan Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Dampaknya kita tidak hanya dicintai oleh Allah, tapi juga akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seperti itu informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian. Nah, dia yang tidak kalah pentingnya. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan terkait dengan surat An-Nisa, surat keempat ayat 59, yang juga perlu kita perhatikan bersama. Ya, apa yang disebutkan oleh Allah? Kalau ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, maka segera rujuk perbedaan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jika ada khilafiyah, jika ada perselisihan pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pendapat, maka kembalikan perselisihan itu bagaimana menurut Allah di dalam Al-Qur'an. Farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikanlah persoalan itu kepada Allah, maksudnya kembalikan persoalan itu kepada Al-Qur'an. Berrasul, dan kembalikan kepada Rasul, artinya kembalikan bagaimana persoalan itu menurut hadis. Apa pendapat-pendapat Allah tentang masalah itu? Apa pendapat-pendapat Allah, apa pendapat-pendapat Nabi tentang persoalan itu? Okay. Sehingga bentuknya adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in. Jadi kalau mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka apapun persoalan hidup ini, ya kalau ada gesekan-gesekan, ada perselisihan pendapat, dikembalikan persoalan bagaimana menurut Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi juga difahami. Setelah pemahaman itu kita dapatkan, baru kemudian kita bisa mengamalkan. Bukankah kita nggak bisa mengamalkan, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memahami? Oh, jadi pesan-pesan. Jadi kalau kita baca Quran itu selain kita tahu artinya, berusaha memahami, ya kemudian kita tangkap pesannya apa. Pesan dalam ayat-ayat itu termasuk hadis. Jadi kalau sudah bisa menangkap pesannya, insya Allah kita akan bisa menemukan bagaimana solusi Al-Quran dan Al-Hadis ya terkait dengan satu masalah, sehingga kita bisa mengamalkannya. Nah, itulah baru kemudian itu yang benar. Ya, bukankah kebenaran itu kan relatif kata orang ya. Benar itu katanya orang, sementara pendapat katanya kebenaran itu relatif. Tergantung dari kacamatanya siapa dulu. Nah, makanya karena relatif itulah kemudian pasti ada perselisihan pendapat. Apa yang menurut saya benar, belum tentu menurut Bapak Ibu sekalian benar. Boleh jadi salah, ataupun sebaliknya. Nah, ini kan memicu perbedaan pendapat. Ketika perbedaan itu muncul, maka yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran itu adalah farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, rujuklah, kembalikanlah persoalan itu kepada Allah yaitu Al-Quran, dan merujuk kepada Rasul yaitu Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu kita sehingga sudah enggak jadi pendapat siapa yang lebih mendekati tentang kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang paling mendekati. Ya, jadi begitulah sekelumit pendapat ya dari para ulama bagaimana cara kita mengagungkan Rasul itu.
mengagungkan Rasul itu adalah dengan cara mengamalkan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Di antara orang-orang yang mengagungkan Rasul itu dengan cara bersolawat kepada beliau. Jadi selain kita memperbanyak membaca solawat, ya, untuk sebagai sebuah sarana sebagai zikir kita dengan Allah, ya, kemudian kita wujudkan dengan mengkaji beberapa firman-firman Allah dalam Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan kita, dan itu kita yakini tentang kebenarannya berdasarkan hadis, ya, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Jadi sepeninggal Nabi itu, Nabi pernah bersabda, akan aku tinggalkan sepeninggalku dua perkara atau dua hal yang kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ditafsirkan oleh para ulama hadis, tidak akan mengalami kesesatan di dunia, apalagi kesesatan di akhirat. Lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, sepanjang berpegang teguh dengan keduanya. Keduanya itu adalah kitabullah wa sunnati, kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, kata Nabi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kewajiban kita sekarang Bapak Ibu sekalian, selain membaca Al-Quran sebagai bagian dari ibadah, kita juga harus berikhtiar untuk bisa memahaminya dalam rangka untuk mengamalkan isinya. Begitupun dengan hadis, ya. Kalau kita mau ngaji bab hadis, silakan, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud. Ya, kalau mau yang kecil-kecil tidak apa-apa. Ada kitab Arba'in Nawawi, ada kitab Riyadhus Shalihin, ya, atau Nailul Autar, penjelasan dari kitab yang lain, ya, dari kitab hadis tentang hadis-hadis hukum dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua supaya bisa membuktikan ketaatan kita dengan Allah dengan cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, memahami isinya dan mengamalkan kandungannya, sekaligus kita belajar, ya, walaupun usia kita nggak mungkin nututi Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa, setidaknya kita sudah berikhtiar, sudah bisa membuktikan di hadapan Allah bahwa kita sedang berusaha untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, termasuk membaca hadis-hadis Rasul sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah sekaligus kecintaan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama, baik yang hal-hal yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasul, Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita semua, untuk keluarga kita, keturunan kita. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadi niyatis salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.